Untuk membahas mengenai percepatan pilkada di tahun 2024, lebih lanjut kita sudah bergabung bersama kami ada Ketua Fraksi PKS DPR RI, ada Pak Jazuli Juwaini. Pak Jazuli, selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Jazuli. Pak Jazuli, kita sudah tahu bahwa PKS menolak mengenai wacana percepatan pilkada 2 bulan sampai di bulan September, begitu keinginan pemerintah. Menurut Anda, menurut PKS apa sih alasan sesungguhnya kemudian pemerintah ingin memajukan pilkada? Ya, yang pertama penolakan itu tentu saya sebagai ketua fraksi bersama sekretaris fraksi ya menandatangani. Kenapa kami tidak setuju dengan revisi undang-undang ini? Yang pertama, secara formil itu tidak punya alasan yang kuat. Revisi ini tidak masuk di dalam prolegnas. Kemudian yang kedua, dilakukan seperti memberikan kesan tergesa-gesa. Dari mana saya menyimpulkan tergesa-gesa? Yaitu dari ini pembahasannya di waktu reses. Kayak ada yang genting begitu. Nah, kemudian yang lebih penting dari itu, kami ingin marwah DPR dalam membuat undang-undang itu selalu terjaga dan sakralitasnya itu terpelihara. Kalau undang-undang itu nanti dibuat tergesa-gesa, kemudian dirubah tergesa-gesa, sakralitas pembuatan undang-undang di parlemen itu menurut saya menjadi hilang. Ya. Jadi karena itu kami tidak punya alasan untuk menyetujui. Sementara waktu kita membahas undang-undang ini juga kan sudah dengan secara dalam dibahas argumen-argumentasi. Ya. Alasan ada kekosongan di bulan Januari, loh kecuali pilkadanya itu di bulan Februari, kekosongan bulan Januari. Tapi pilkadanya kan masih November, masih ada waktu untuk melakukan estafeta kepemimpinan, tidak ada kekosongan. Nah, kemudian secara material ini juga tidak ada alasan yang kuat. Tidak ada kekosongan hukum, tidak ada kekosongan aturan, dan seterusnya. Bahkan dengan dimajukan, kemudian tadi sudah diungkap ya oleh komentator tadi, kalau ada putaran kedua dari Pilpres ini kan semakin dekat dengan pilkada. Ya. Apa penyelenggara? Saya tidak menyaksikan kemampuan penyelenggara, tapi sudah menjadi hal yang lumrah ketika pekerjaan banyak menumpuk di satu titik waktu, ini kan akan membuat kerja ekstra. Kan Pak kita Jazuli. dulu pernah ada penyelenggara pemilu itu yang KO banyak betul Ya, gitu lah. Ini baik. kan Pak juga Jazuli, ada yang mengatakan begini, Pak Jazuli, dimajukan dari bulan November ke bulan September ini ada hubungannya karena ketika ada hubungannya dengan politis begitu. Bulan September presidennya masih Joko Widodo, nanti pada bulan November presiden udah bukan lagi Joko Widodo. Ada hubungannya tidak sih menurut PKS? Nah, kalau ada hubungannya tidak ada hubungannya, memang perlu kejujuran dari pihak-pihak yang terkait untuk melakukan baik itu membuat revisi undang-undang maupun memajukannya. Kami ini kan tidak boleh suuzon kalau di PKS, tetapi dimajukan itu membuat orang membuka ruang untuk menafsirkan apa yang disampaikan tadi. Ya. Akhirnya karena tidak ada urgensinya secara material, tidak ada urgensinya secara formil, lalu tiba-tiba diubah pada saat reses dan seterusnya. Ini orang jadi menduga kayak Mas Ray Rangkuti tadi, meskipun dia katakan dengar-dengar gitu ya kan, tapi semua orang kan bisa menduga akhirnya gitu. Membuka ruang orang suuzon, membuka ruang orang untuk macam-macam Tapi cara Pak Jazuli terakhir, berpikirnya. kalau misalnya memang betul, berarti yang diuntungkan ketika pilkada itu dimajukan adalah Presiden Joko Widodo. Ia yang memiliki kewenangan dan kekuasaan tentu akan berpengaruh saat masih berkuasa.
Meskipun kita tidak boleh menuduh akan menggunakan kekuasaan, tetapi Ya, orang Indonesia ini kan 350 tahun dijajah oleh orang Belanda, menganggap para pemilik kekuasaan itu adalah menempati posisi tertentu sehingga orang jadi ada ketakutan-ketakutan dan seterusnya dan baik. seterusnya. Itu sebabnya PKS tidak mau ada ruang-ruang orang itu membuat kesalahpahaman, membuat Ya, penafsiran-penafsiran yang tidak pas, termasuk PKS juga tidak ingin ada perubahan kalau alasannya itu hanya kepentingan politik praktis, karena baik, baik. wibawa pembuat undang-undang itu akan jatuh. Baik, kita akan tunggu konsistensi dari PKS. Pak Jazuli, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.